Shalom Bethletter, bagaimana kabar kalian? Sebelum kita akan bersama-sama beribadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Selamat pagi semuanya. Selamat datang di ibadah Westlight hari ini. Kita harus bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam kehadiran Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu
di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Teman-teman, pasti dalam seminggu ini kita telah melakukan dosa. Maka dari itu kita harus meminta pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan kami di ibadah Westlight hari ini. Tuhan, sekarang kami menghadap hadirat-Mu. Tuhan, tolong ampuni kami akan kesalahan kami. Tuhan, tolong sucikan kami hingga kami bisa serupa dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bisa berdoa. Amin. Setelah kita menerima pengampunan Tuhan, terimalah berita anugerah dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya keselamatan yang dari Allah, akan kuperlihatkan kepadanya. Dan terimalah juga petunjuk hidup baru dari Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Kita sudah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Maka dari itu kita sudah menang dari dosa. Mari kita menyanyikan lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Shalom, selamat pagi rekan-rekan pemuda remaja GKT Citra Raya. Hari ini kita akan belajar suatu tema yang sangat penting, yang memang kita harus lakukan di dalam hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Giving my best. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan Roh Kudus. Bapa yang di surga, pimpin kami, dan biarlah Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk memahami, untuk mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar, kami membuka hati kami, membuka pikiran kami, dan biarlah Tuhan Roh Kudus menuntun kami. Apa yang kami dengar sungguh menjadi berkat bagi kami, dan boleh kami lakukan dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca dari Injil Markus 14 ayat 3 sampai 9. Perhatikan firman Tuhan demikian. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ayat 4. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan yang melakukannya. Amin, saudara-saudara. Hari ini kita sebetulnya akan membahas sesuatu yang luar biasa, ya, giving my best, yang dikaitkan dengan minyak wangi. Wah ya, tadi ceritanya kan ada seorang perempuan datang ke suatu perjamuan, suatu pesta, suatu undangan ya kepada Yesus Kristus, dan perempuan ini datang dan meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Mahalnya tuh seberapa sih ya? Tapi sebelumnya kita lihat nih zaman sekarang. Menurut berita di internet 6 November 2019, jadi baru aja nih. Yang pertama mereknya Jar Bolt of Lightning. Harganya itu sekitar 13,4 juta ya.
Ya, itu bukan satu gentong besar, itu minyak wangi wadahnya ya normal ya, segini gitu ya. Nah, tapi ini mereknya kita belum pernah dengar. Oke, yang lain. Nomor 2, House of Siligay. Harganya 15,5 juta. Wow. Ya, tapi mereknya juga kita belum tahu nih. Jarang-jarang kita dengar. Nah, ini merek terkenal. Hermes 24 Faubourg. Harganya 20,2 juta. Wah, ya ngomongnya aja udah susah. Jadi harganya lumayan mahal nih. Ini buatan Perancis. Wah, ini kita tahu nih merek ini. Ada merek tas, ada merek apa lagi? Baju mungkin, sepatu, dan yang terkenal memang minyak wangi. Lalu, yang berikutnya, Baccarat les Larmes Sacres de Tebes. Waduh, bacanya susah ini ya. Mungkin benar, mungkin salah itu. Coba nanti perhatikan sendiri di internet bacanya bagaimana. Harganya 22,9 juta. Wow, ya. Keren banget itu. Nah, sekarang nih, tadi nomor 1, 2, 3, 4, Baccarat, 5. Nah, nomor 5 nih. Chanel number 5 Grand Extrait. Harganya 28,9 juta. Waduh, Chanel. Kita tahu merek ini, merek terkenal. Harganya 28,9 juta. Minyak wangi, saudara-saudara. Bayangkan, kalau saya pakai minyak wangi ini, cut, cut, cut. Waduh, mungkin jemaatnya tambah banyak ya. Mencium, bukan karena saya, tapi cium minyak wanginya mungkin. Cuma ya bercanda ini. Tetapi saya yakin ini pasti wanginya kemana-mana. Karena ada barang, ada harga. Gitu ya. Maksudnya ada kualitas, ada harga. Kualitas semakin bagus, kualitasnya semakin, harganya semakin mahal. Chanel nomor 5 ya. Yang nomor 6, wah ini dia. Kalau tadi masih puluhan juta, belasan juta, puluhan juta. Kita kenal merek Chanel ya, itu masih 28,9 juta, 30 juta lah sekarang mungkin. Nah, sekarang nih ada nomor 6. Cliff Christian Imperial Majesty. Waduh, namanya aja udah Majesty ini. Harganya berapa, tebak? Berapa puluh juta? Berapa ratus juta? Harganya 2,8 miliar rupiah. Wow. Ini satu tetes wanginya mungkin bisa menyebar ke satu RT. Luar biasa, saudara ya. Wah, sudah M. Nah, ini dia yang paling mahal. Nah, kalau ini terkenal banget namanya. Pasti rekan-rekan atau remaja sekalian tahu nih, pemuda remaja tahu nih. Donna Karan New York Golden Delicious $1 Million Fragrance Bottle. Wow, harganya kira-kira berapa nih? Kalau tadi 2,8 miliar, sekarang kira-kira masih miliaran sih. Tapi yang luar biasa, fantastis sekali. Harganya 13 miliar rupiah. Mantap bro. Ya, ini nggak main-main, ini cuma minyak wangi. Ya, yang paling murah tadi berapa tadi? 13,4 juta. Aduh, itu pun sudah mahal sekali. Ya, bagi ukuran saya itu, waduh, mungkin nggak usah belilah. Ya, tapi banyak orang memilikinya, mencarinya, ya, karena mereka memerlukannya. Ya, nah sekarang kita kembali ke minyak narwastu yang Tuhan, yang wanita itu, yang dituangkan kepada kepala Yesus. Kira-kira berapa harganya? Tapi dikatakan minyak mahal. Tapi seberapa mahal dengan merek-merek tadi itu kelasnya di mana itu? Kita bisa bayangkan ya, begini caranya. Itu harganya, minyak wangi yang dituangkan ke kepala Yesus itu harganya 300 dinar. 1 dinar itu upah sehari kerja, upah buruh harian kerja ya. Kalau dibulankan kira-kira upah 1 bulan. Ya, kira-kira upah 1 bulan itu 3-4 juta. Nah ya, 1 dinar itu upah 1 hari. Tapi kalau disebulankan, orang kerja kan nggak setiap hari kerja ya.
katakanlah 6 hari kerja keras, berarti dia cuma 24 hari kerja, ya. Di sebulan kan kira-kira itu cuma 3 sampai 4 juta. Wah, ya. 3 sampai 4 juta sebulan itu upah rata-rata se-Indonesia kira-kira seperti itu. Nah, kalau disetahunkan upah harga 300 dinar itu kira-kira 36 sampai 48 juta rupiah. Wow, harganya ternyata mahal sekali saudara. Ya, kita bisa bayangkan. Jadi itu kira-kira sekelas dengan Chanel nomor 5 Grand Extrait yang harganya 30 juta tahun 2019. Ya sudah, tahun 2021 ini kira-kira 35 juta, katakan demikian. Jadi setara itu. Jadi mahal banget. Ya, mahal sekali, di atas rata-rata. Dan ini berarti merek terkenal. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang dituangkan itu minyak wangi mahal, kita tahu sekelas Chanel nomor 5 dan tidak main-main. Jadi sesuatu yang sangat berharga. Tetapi saudara-saudara, dalam adat istiadat orang Yahudi, dalam mengadakan pesta, perjamuan, mengundang tamu, apalagi ada yang tamu terhormat, ada perlakuan-perlakuan khusus. Adat istiadat yang wajar, satu ya, menyediakan air di baskom. Gunanya untuk apa? Untuk cuci tangan, untuk membasuh kaki. Ya, ini dia. Khususnya untuk membasuh kaki. Zaman dulu belum ada aspal. Jadi kaki itu berdebu. Walaupun jalan kaki, naik kuda, naik keledai, pasti kakinya berdebu. Jadi sudah sewajarnya disediakan baskom untuk cuci kaki, ya, cuci tangan juga, ya, mungkin ya untuk membersihkan kotoran-kotoran di badan gitu ya. 2, untuk tamu yang terhormat. Ini ya, untuk tamu yang terhormat. Kalau cuci kaki itu untuk semuanya, wajib gitu. Untuk tamu yang hadir wajib. Untuk tamu yang terhormat itu diurapi dengan minyak. Nah, ini dia ya. Saya yakin Simon si kusta itu memberi Yesus mengurapi dengan minyak. Tapi seberapa banyak atau minyak nomor berapa, nggak tahu, tidak disebut, ya, tidak disebut. Tapi untuk tamu terhormat sudah sewajarnya, ya, sudah sewajarnya memberikan urapan minyak di kepala. Nah, jadi itu hal yang wajar dilakukan, sesuatu yang seharusnya demikian. Sama seperti hari ini, hari Minggu yang wajar itu apa? Beribadah, ya, memberi persembahan. Kalau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang wajar, yang harus dilakukan, melayani. Kalau bekerja, ya bekerja sungguh-sungguh. Kalau sekolah, ya belajar, ya. Sesuatu yang wajar yang sudah yang seharusnya dilakukan. Tetapi kita sekarang bicara giving my best. Memberikan daripadaku yang terbaik. Nah, ini bagaimana? Memberikan yang terbaik. Giving my best adalah menjadikan yang wajar, yang biasa-biasa, yang sudah seharusnya menjadi luar biasa. Untuk dapat memberikan yang terbaik, maka sesuatu yang biasa, yang wajar, yang sudah seharusnya harus dijadikan luar biasa. Menjadi sesuatu yang extraordinary. Sesuatu yang melebihi biasa-biasa, yang melebihi sewajarnya, yang melebihi seharusnya. Nah, untuk itu, untuk memberikan yang terbaik, yang luar biasa, itu harus menjawab 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, siapakah Yesus bagi dirimu? Bagi Simon si kusta, tuan rumah yang mengadakan pesta itu, dalam hal ini mungkin Yesus adalah sang pembuat mujizat, sang penyembuh. Dia seorang kusta, dijuluki seorang kusta. Kalau sudah ngundang orang, kumpul sama orang, pasti sudah sembuh. Nah, di sini kemungkinan besar ya Yesus membuat mujizat dan menyembuhkan si kusta ini. Sudah pasti Yesus yang diundang menyembuhkan penyakit si kusta ini, Simon si kusta. Jadi bagi Simon yang sudah disembuhkan penyakitnya, Yesus adalah seorang pembuat mujizat, seorang penyembuh.
Oleh karena itu, bagi Simon, Yesus adalah tamu terhormat yang sudah memberikan sesuatu yang sangat berharga baginya. Tamu terhormat. Jadi, harus dituangi dengan minyak. Tidak diceritakan, tapi tamu terhormat harus diberikan. Dia melakukan ini sewajarnya, seharusnya, seperti biasanya. Nah, saudara-saudara, itu bagi Simon. Lalu, bagi perempuan ini tidak tahu, tidak disebut namanya. Bisa kemungkinan, ada kemungkinan perempuan ini adalah perempuan berdosa yang diceritakan dalam Lukas pasal 7. Jadi ada perempuan berdosa datang kepada Yesus lalu diampuni dosanya. Ini dia, Lukas pasal 7. Silakan baca. Atau ini adalah Maria, saudara Marta dan Lazarus, yang juga diceritakan bagaimana Maria ini menuangkan minyak ke tubuh Yesus, itu di Yohanes pasal 12. Ya, cerita di Markus 14 ini mirip-mirip dengan cerita di Yohanes 12. Jadi banyak penafsir mengatakan ini Maria, saudara Marta dan Lazarus. Tetapi ceritanya ada perbedaan-perbedaan, tapi mirip-mirip. Nah, silakan baca sendiri ya, nanti kita bahas kapan-kapan. Apakah ini Maria atau bukan, yang di pasal 4 Markus 14 ini suatu perdebatan yang enak juga untuk didiskusikan. Nah, siapapun mereka, wanita ini yang tidak tahu namanya, menurut Markus ini, dia mungkin perempuan di Lukas pasal 7 atau Maria di Yohanes pasal 12, mereka ini semua tahu bahwa Yesus bukan saja pembuat mujizat, tetapi lebih dari itu, mengampuni dosa. Bagi orang Yahudi, kalau orang mengampuni dosa, itu dia adalah Allah. Tidak ada orang lain yang bisa mengampuni dosa. Tidak ada makhluk lain yang mengampuni dosa. Tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa. Dia adalah Allah. Bagi Maria atau bagi perempuan yang tidak dikenal ini, Yesus adalah bukan sekedar pembuat mujizat, tapi mengampuni dosa. Dan dia adalah pemilik kehidupan. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia pemilik kehidupan. Dia mengampuni dosa dan dia memberi hidup yang kekal. Jadi Yesus juga adalah, bagi perempuan ini adalah Mesias. Bukan Mesias secara politik, membebaskan dari penjajahan Romawi, tapi juga membebaskan dari penjajahan dosa. Singkatnya begini, Yesus bagi Maria atau perempuan ini adalah Tuhan, Allah yang kekal, yang mengampuni dosa dan memberikan hidup kekal. Nah ini. Jadi ini harus ditanyakan pada dirimu. Siapakah Yesus bagi dirimu? Kalau engkau jelas, kalau engkau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sudah seharusnya engkau memberikan yang terbaik. Karena untuk menebus dirimu, Tuhan memberikan segala-galanya. Tuhan memberikan yang berharga, yaitu hidupnya sendiri untukmu. Dengan demikian, seperti wanita ini, dia datang kepada Yesus dengan motivasi kasih yang luar biasa. Jika engkau sudah diampuni dosa, sudah mendapatkan hidup kekal, datanglah kepada Yesus dengan motivasi kasih yang luar biasa. Yaitu apa? Memberikan yang berharga kepada Tuhan. Berharga di sini, yang paling berharga bahkan. Bukan masalah soal murah atau mahal. Nilai yang berharga itu, yang paling berharga dalam hidupmu, itu melebihi nilai uang seberapa banyak pun. Sebab waktu Tuhan Yesus memberikan hidupnya, itu tidak bisa dinilai dengan uang. Tidak bisa dimulai dengan emas yang fana, ya. Tidak bisa dinilai dengan harta duniawi, tidak bisa. Ya, darah Yesus tidak bisa dinilai dengan uang. Nah, engkau juga demikian. Datanglah kepada Yesus, berikanlah kepada Yesus dengan sesuatu yang luar biasa, yaitu hidupmu sendiri, saudara. Berharga berarti demi Tuhan Yesus Kristus, engkau mau memberikan yang luar biasa. Memberikan hidup itu harus ditunjukkan dengan sesuatu yang bisa kelihatan. Banyak orang berkata, ya aku berdoa saja, kan berdoa juga melayani betul. Ya aku
diam-diam saja berdoa supaya pelayanan baik, betul bisa, tetapi yang luar biasa Anda turut ambil bagian dalam melayani. Ya, bukan sekedar berdoa dan bekerja. Itu yang Tuhan kehendaki. Datang beribadah, melayani. Yang luar biasa itu bagaimana? Kalau terlambat itu tidak biasa, tidak wajar, kurang ajar malah ya. Datang beribadah itu tepat waktu. Oh, itu biasa. Sudah seharusnya tepat waktu, bukan cuma beribadah, apapun. Kalau janji jam 9 ya jam 9, janji jam 7 jam 7. Tepat waktu itu biasa. Datang beribadah yang luar biasa itu bagaimana? Datang sebelum waktunya. Setelah datang sebelum waktunya, menyapa orang baru. Dalam masa pandemi ya. Datang sebelum waktunya, siap untuk mengikuti ibadah di HP, di komputer, di televisi. Ya silahkan, siap. Bukan setelah setengah jam pas khotbahnya saja. Oh, nggak bisa begitu. Atau pas nyanyi-nyanyi saja. Atau yang lebih parah, pas berkatnya saja saya datang beribadah. Nggak bisa. Sudah siap, setel dari awal sampai akhir. Kalau dalam masa normal, sapa orang baru. Jangan duduk diam, tapi sapalah orang baru. Berdoa untuk pelayan ibadah. Ya, duduk tenang, berdoa untuk pelayan ibadah. Pengkhotbahnya, WL-nya, pemusiknya, siapapun yang datang di situ, doakan. Jauh sebelumnya, ingatkan teman-temanmu. Hari ini, hari Minggu, ada ibadah, ayo datang. Jangan lupa, buka HP, buka komputer untuk beribadah online. Kirim link ibadahnya. Nah, itu yang luar biasa. Sesuatu yang bukan biasa saja. Melebihi dari yang biasa-biasa. Itu mungkin habis waktu. Waktumu berikan pada Tuhan dengan melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, Lose punya kesaksian ini. Melakukan sesuatu yang luar biasa bukan hanya di gereja saja, tapi di segala tempat, di sekolah, belajar itu harus. Yang luar biasa itu bagaimana? Mengajari orang yang bertanya padamu, support orang, bantu orang, teman-temanmu. Apa yang bisa dibantu? Apa saja yang kita bisa bantu. Memberi perhatian. Lose punya kesaksian bagaimana di sekolah Lose memberikan perhatian kepada orang. Pada satu kali Lose ini suka pindah-pindah kota gitu ya, ikut orang tua. Pada suatu kali Lose pindah dari Ambon ke Manado. Kelas 3 SMA. Wah, orang baru Lose. Orang baru. Tapi sebagai orang baru, Lose ini suka perhatian pada teman-teman yang lain. Ternyata dari sekian banyak teman Lose, ada teman Lose menyendiri terus. Cuma berdua aja dia dengan orang itu. Orang ini diam berdua aja. Yang lain-lainnya nggak suka mendekat. Padahal dia orang lama. Lalu Lose datang. Hei, apa kabar? Ngobrol. Apa yang terjadi? Orang ini senang Lose datangi. Kita bisa ngobrol. Jadi teman baik. Ceritanya nggak sampai sini aja. Berlanjut, sudah lama, sudah puluhan tahun. Dia sudah kerja, Lose juga udah kerja. Dia ngomong gini. Emil, thank you ya. Loh, apa thank you? Dulu, waktu SMA, kamu orang baru. Memperhatikan saya, orang lama. Loh, kenapa? Saya ini orang lama. Tetapi tidak diperhatikan sama teman-teman yang lama saya. Justru kamu orang baru memperhatikan saya. Dan kamu tahu, itu mengubah hidup saya. Apa yang berubah? Aku merasa diperhatikan. Aku nih bahagia banget. Dan itu mengubah hidupku. Ternyata masih ada yang bisa memperhatikan saya. Dan saya sekarang memperhatikan orang lain. Wah, luar biasa kan? Kita nggak sangka dengan sesuatu yang sepertinya biasa-biasa saja. Tetapi itu menjadi hal yang luar biasa karena kita dipakai Tuhan. Sesuatu yang luar biasa karena Tuhan bekerja. Kalau kita melakukan demi Yesus, segala sesuatunya di sekolah, di gereja, di kerja, dimanapun juga kita bisa melakukan hal yang luar biasa
tanpa kita sadari, tetapi menjadi luar biasa karena kita melebihi sesuatu yang biasa-biasa saja. Melakukan sesuatu yang luar biasa itu jadikan kebiasaan, sehingga kita merasakan sesuatu yang biasa tapi sesungguhnya itu luar biasa. Baik, yang kedua, pertanyaan kedua, apakah engkau bertindak dengan iman? Melakukan segala sesuatu, giving the best, itu harus dilandasi dengan iman. Tindakan iman, peka dengan suara Tuhan. Dan kalau peka dengan suara Tuhan kita melakukan, pasti bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan. Seperti kesaksian tadi, melihat sesuatu yang tidak biasa. Ada orang menyendiri, kita dekati, sedekati, dan itu sesuatu menjadi tindakan yang luar biasa di dalam Tuhan. Perempuan ini, apa yang membuat dia luar biasa? Apa yang dia membuat tindakannya ini berdasarkan dengan iman? Pertama, dia pecahkan leher buli-buli itu. Biasanya buli-buli itu ada tutupnya ya, dan minyak wangi mahal juga, atau minyak wangi itu kan dituang sedikit-sedikit, dikit, tetes ya. Jadi lubangnya pasti tidak besar. Nah, supaya bisa dicurahkan, perempuan ini membuat suatu tindakan yang luar biasa. Breakthrough, suatu terobosan. Dia pecahkan lehernya, lalu dia tuangkan. Habis. Tidak ada sisa sedikit pun. Bagaimana dengan Simon si kusta? Ya, mungkin dia menuangkan, tapi botolnya tidak habis. Ya, sekedarnya saja, sebagai syarat saja. Tapi ini menuangkan habis-habisan. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengasihinya habis-habisan, dia juga menuangkan minyak wangi itu. Ya, 36 juta dia curahkan sekaligus. Dia memecahkan keraguan. Dia tidak setengah-setengah. Dia memecahkan kekhawatiran. Nanti bisa beli lagi enggak ya? Aku rugi dong. Enggak. Dia tidak khawatir. Dia memecahkan ketakutan. Apa kata orang? Pemborosan. Ternyata kan dibilang pemborosan. Kata si Yudas itu. Untuk apa pemborosan ini? Dia tidak takut apa kata orang. Dia beriman. Dia curahkan semuanya itu. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan Yesus. Ini suatu tindakan iman. Dia peka dengan suara Tuhan. Dia tidak ragu. Dia tidak khawatir. Dia tidak takut. Bagaimana? Apakah iman itu tidak ada keraguan, kekhawatiran, ketakutan? Ada pasti. Ya ada. Tetapi iman itu mengatasi keraguan, mengatasi kekhawatiran, mengatasi ketakutan. Sehingga dia bisa bertindak sesuai dengan imannya. Tindakan iman bukan berarti tidak ada keraguan, kekhawatiran, atau ketakutan. Tindakan iman adalah justru dalam keraguan, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, tidak tahu masa depan, tidak tahu apa yang terjadi kelak, berani melangkah bersama Tuhan. Iman itu bukan nekat, tetapi peka dengan suara Tuhan. Nekat itu, aku bisa. Itu mengandalkan diri sendiri. Tetapi iman, peka dengan suara Tuhan, itu mengandalkan suara Tuhan. Perhatikan Roma 14 ayat 23. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Wow. Jadi gimana? Iya, segala sesuatu harus berdasarkan iman. Apapun yang engkau lakukan harus berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus. Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Serahkan masa depanmu kepada Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang engkau lakukan itu bergantung kepada Tuhan Yesus. Dengan iman engkau mampu menerobos, memecahkan penghalang untuk bertindak. Menerobos penghalang-penghalang. Memecahkan segala sesuatu yang menghalangi engkau untuk melayani Tuhan. Melakukan sesuatu yang baik. Melakukan yang seharusnya dilakukan setiap orang Kristen. Dan terutama melakukan yang terbaik. Banyak orang ragu mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Kristus. Percayakan hidupmu kepada Kristus. Banyak orang selalu khawatir akan masa depannya. Berdoalah, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Jika engkau khawatir, berdoalah atas masa depanmu, pekerjaanmu,
jodohmu, teman hidupmu kelak, bagaimana engkau hidup nanti di kota ini atau di kota lain, serahkan pada Tuhan. Banyak orang lebih percaya kata orang daripada firman Tuhan. Ini bahaya. Percayalah pada firman Tuhan, maka Tuhan akan menaungi engkau, memberikan engkau hikmat, sehingga engkau hidupmu selalu berjalan dalam kasih Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, apakah engkau mau meninggalkan legasi kepada adik-adikmu kelak? Ya, nanti kita akan tua. Engkau akan jadi pemuda, menikah, dewasa muda, orang tua dan jadi tua. Apakah engkau mau meninggalkan legasi, sesuatu yang berharga kepada anak-anak muda, kepada angkatan berikutnya? Ini harus dilakukan dengan sesuatu yang luar biasa. Giving the best. Ya, angkatan pemuda remaja tahun 2021 itu luar biasa. Meninggalkan sesuatu yang berharga, melakukan sesuatu yang luar biasa. Contohnya, saudara, saya bangga. Pemuda remaja banyak terlibat dalam ibadah. Terlibatnya pelayanan ibadah, khususnya bagaimana ibadah online, ibadah live streaming. Pemuda remaja, baik di Komisi Pemuda Remaja maupun di umum. Remaja-remaja, pemuda-pemuda terlibat aktif di dalamnya. Ini meninggalkan legasi yang luar biasa. Cerita ini saya yakin akan diceritakan oleh angkatan-angkatan berikutnya. Mereka akan bisa mendengar cerita yang luar biasa. Di tengah pandemi, remaja pemuda GKT Citra Raya melayani. Wah, luar biasa, saudara ya. Luar biasa ini. Seperti wanita tadi. Perbuatannya ini akan diingat kepada orang-orang sepanjang zaman. Perbuatannya ini menginspirasi orang untuk melakukan yang luar biasa. Giving the best. Giving my best. Perempuan ini meninggalkan legacy. Sesuatu yang diingat sepanjang masa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan tolong pemuda remaja melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga yang terbaik ini sudah menjadi habit, suatu kebiasaan yang menginspirasi banyak orang. Peka dengan firman Tuhan, peka dengan suara Tuhan. Sehingga keraguan, kekhawatiran dapat diatasi dengan iman dan percaya pada Tuhan. Berkati anak-anak muda ini Tuhan. Berkati, tolong mereka. Berikan yang terbaik. Giving the best untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada anak-anak muda ini, kepada kami semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Hai teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini sampai selesai. Nah, sebagai ucapan syukur, teman-teman silakan boleh memberi persembahan lewat rekening di bawah ini. Nah, teman-teman jangan lupa untuk menjaga kesehatan, pakai masker, menjaga kebersihan, dan juga tetap melakukan protokol kesehatan. Dan see you next week guys.